ridha bi rahmatillah azaza ma fi indillah salatan wa salaman bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga selalu kita persembahkan kepada baginda Muhammad beserta segenap keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau hingga hari kemudian. Sebelumnya dilanjut, terima kasih sudah menyempatkan hadir di tempat ini. Yang diutamakan, yang didahulukan, kita bersyukur sama Allah sudah terpanggil untuk melaksanakan apa yang menjadi perintahnya. Jadi intinya kita kasih judul ini pengajian klasik, berkelas tapi asik. Makanya yang mendapatkan, tidak semua tamu di sini yang mendapatkan kelas VIP. Jadi yang mendapatkan VIP di dalam melaksanakan datang ke tempat majelis taklim ataupun tempat zikir ataupun taman-taman surga, itu adalah orang yang merasa hatinya bahagia melihat ataupun datang ke tempat ini. Makanya salah satunya kita bersyukur sama Allah, biar apa yang mendapatkan hikmah buah daripada tolab ilmu ini adalah rasa syukur yang bukan main. Kita sudah terpanggil, nama kita untuk bisa hadir di tempat ini. Tapi mudah-mudahan semua apapun juga hatinya, intinya kita semua mendapatkan keridhaan Allah. Maka dari itu jauh-jauh kita datang kemari, menyempatkan badan capek pulang kerja. Itulah tanda kita sungguh-sungguh berharap pertolongan Allah. Makanya yakin sepulangnya kita dari tempat ini, apa yang menjadi keinginan kita Allah segera kabulkan. Dan tadi janji Abi ada sedikit rahasia yang emang berkenaan dengan Rabiul Awal dan Rabiul Tsani, yaitu di mana kelahiran Rasulullah dan haulnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebegitu besar Allah memberikan keistimewaan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka dari itu kita semua yang hadir di sini, yang mudah-mudahan betul-betul berharap kita dijadikan muridnya atau santrinya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena dasarnya pertolongan karomahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dari mulai alam kubur sampai di alam mahsyar nanti. Tuan Syekh selalu mengikuti siapa murid-murid yang mendapatkan pertolongannya. Dari itu kita berlomba-lomba
Apapun juga kita menyempatkan, tidak terus dengan urusan dunia, kita sisihkan untuk urusan akhirat, untuk kebaikan kita semua, keluarga kita, anak-anak kita nanti, untuk bekal dibawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, apapun juga, siapa orang yang mengirimkan kepadaku sambil mengadakan hobiku, yaitu yang manis, entah kolak, entah apa, bubur kacang, atau yang manis-manis, tapi yang pasti bukan istri yang manis, apalagi janda. Mantep. Allah tidak menunda lagi apa yang menjadi keinginannya. Makanya habis siapin yang manis supaya apa yang menjadi hajat kita semua Allah cepat kabulkan. Allah tambahkan siapa orang yang mengadakan seperti itu tadi, dia melihat ke dunia, dunianya jadi emas. Mengadah dia ke langit, langitnya bertebaran rizki menghampiri kita. Maka dari itu, salah satunya kita sedikit-sedikit buang rasa kita butuh dengan dunia tadi, tapi kita ikuti apa yang menjadi kemauan Allah ataupun kekasih-kekasihnya. Kita dawamkan selama 41 hari tapi tidak boleh putus. Mengamalkan sholat sunnah fajar antara subuh dan asar. Waktunya dingin, waktunya paling hebat, waktunya yang bukan main di antara 5 waktu yang Allah betul-betul muliakan. Maka dari itu subuh dan asar ini yang menentukan kita cepat enggaknya urusan kita beres, entah di dunia ataupun di akhirat. Subuhnya harus tepat waktu, asarnya harus tepat waktu, jangan di waktu-waktu yang haram. Asar jam 5 itu waktu haram, waktu mendekati ke maghrib. Jadi jangan terbiasa, karena asar itu indungnya waktu, ibunya waktu. Asar itu pengangkatan semua amal ibadah kita di waktu asar. Jadi kalau asarnya kita telat, malaikat udah pada pulang, ditunda lagi. Permintaan kita maghrib, isya, tahajud, hajat, subuh, duhur, itu kalau tidak tepat waktu asarnya, Allah tunda, tidak akan diangkat untuk dikabulkan semua apa yang kita inginkan. Makanya tepatkan waktu minimal 41 hari berturut-turut, subuh dan asarnya tepat waktu. Itu jaminannya ribuan masalah kita, mau yang kelewat ataupun mau yang di depan, Allah sudah siapkan semuanya. Itu door prize dari Allah. Senang dapat door prize. Makanya kalau ingin door prize, ya kejar sendiri, berlomba-lomba dalam mengejar keridhaan Allah. Allah yang menyiapkan saya atas dasar Syekh Abdul Qadir Jailani. Tuhan saya mengatakan, silakan aku kasih, biarpun kalian baru masuk jadi muridku. Dengan adanya jamaah di Al-Faruq, ada riwayat seseorang sholat gak pernah, tukang main judi, bunuh. Hanya dia lewat dengan majlisnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, dimimpikan anak bapaknya, bapaknya dimimpikan disiksa kubur oleh anaknya di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani. Ditanya sama Tuhan Syekh, pernah nggak masuk ke majlisku? Belum pernah. Pernah berhadapan denganku bapakmu? Tidak pernah. Kalau lewat
Kalau lewat mah perasaan satu kali seumur hidup pernah. Ya sudah, itu yang dijaminkan kepada Allah untuk memberikan pertolongan kepada bapaknya si Fulan tadi. Setelah perdebatan antara Tuan Syekh, tapi bagi orang awam mungkin bahaya kalau salah mentafsirkannya. Karena diakuinya dia pernah lewat majlisnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, selamat dia siksa kubur. Dan masih banyak riwayat-riwayat tentang Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani tadi. Apalagi dalam keadaan kita membangun, keadaan kita dalam wailit, itu bukan main. Tapi jangan kita niatkan untuk kebutuhan kita, asal kita untuk Tuhan Syekh. Dua orang terjadi riwayat masuk surga, cuma disatukan dengan para waliullah. Dia kenal dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, disatuin dengan Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati. Dia merasa dirinya bukan wali, makanya bertanya ke Malaikat Ridwan, ya Malaikat Ridwan, saya ini bukan wali, kenapa saya disatukan dengan wali? Karena kamu cinta terhadap wali tadi. Emang waktu di Al-Faruq kamu nyumbang berapa? 10.000. 10.000 pingin di depan, digusur akhirnya orang tadi akibat kepo. Makanya nggak usah kepo, intinya nggak usah tanya banyak-banyak. Intinya yang penting kita diakui cinta sama para waliullah, cinta para wali ulama, aman udah. Nggak usah ngorek-ngorek. Apalagi pulang dari sini ngomongin Nabi, habis kali ya. Pasti saya ngomong aja. Mata kau yang itu nanti dia supaya ulah ngomong kenain. Si goreng abi ngundang orang ayah bupati, lain. Omongannya ayah no kampanye. Omongannya ada nggak kampanye dia? Nggak ada. Malah dia mau berhenti Maret ya. Jadi bukan ada kampanye. Dia pun suaminya nggak ngomong-ngomong, suaminya kan dukung suami saya. Ngomong nggak tadi? Dia minta doanya agar Banten ini bisa beres. Kalah orang meminta jalan yang dibereskan. Lamun diomongkan langsung dipecat. Inggris tulis 10 gedinya. Ngomong kenain siapa? Woi Pak Nabi pindah di bayi, kemarin malah gila. Kayak hilangnya. Omongannya kampanye lain. Nah, sebelum kalian ngomongin Nabi keluar dari gerbang ini, bisa jadi kandangan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau Abi bersyukur kalau diomongin, habis dosa Abi, diosot kumarane. Nyenain pan nurugi. Ngai mengaku bule, kita ke jamaah pingin selamat, sementara jamaah yang diselamatkan bunuh diri. Kayak gitu. Jadi tolong tahan, mual ngomong aja. Pasti siang main, pasti hati ketebak koi. Pasti saya ngomong kenain di rumah beaks ya, pulang bunuh dirinya. Karena begini sebenarnya warning ya, sebelum keluar dikasih warning jangan ngomongin Abi, karena Abi juga nggak tahu ini perempuan yang di sini tadi yang diomongin itu adik Abi kandung. Abi punya adik satu-satunya itu, terus ada lagi adik satu lagi. Nah dialah yang ikutin ibu itu tadi, makanya kata dia udah berapa puluh tahun tidak jadi PNS karena nggak mau pas ngedengar Abi. Tapi mohon maaf bagi PNS, makanya sekarang PNS itu diganti ASN. Kalau PNS kan penghuni neraka sejati, makanya diganti ASN, aparatur sipil negara. Bukan kata Abi ya, Abi nyampein doang, kata PNS-nya. Tapi nggak nyampe ke Al-Faruq pembersih. Kan sudah dipisahkan antara hak dan yang batil.
la tahzan. Jadi kalau kita belum bisa ngeblokir rasa sedih, fakta keadaan yang ada, berarti jangan berharap kita dapat kebahagiaan. Blokir semuanya. Kita pernah sukses, kita pernah sehat, itu yang jadi kepikiran oleh kita. Karena Allah bersama prasangka hambanya. Berani meminta. Cuman kata Abi beberapa kali, kalau minta sama Allah jangan kayak preman. Ya Allah, bebaskan hutangku ya Allah. Ditambah sama Allah. Ya Allah, sehatkan ya Allah. Itu dikasih sakit lagi. Jadi Allahnya yang mau menerangkan di Al-Quran, rayulah aku. Kita aja ke manusia bisa ngerayu, muji ke manusia. Bos, ganteng amat sekarang. Gak usah minta, rokok langsung dia hotspot. Langsung bos minta rokok, atau oi minta rokok, berantem. Bukan masalah rokoknya, cuman gak punya etika. Kalau mau jadi preman, preman yang punya etika. Dia ngerayu dulu. Abah ganteng aja nih bos nih, gak usah minta. Jadi sama Allah, ya Rahman, ya Ghaniyu, ya Hamidu, ya Mudiu. Ya Allah, Allah segalanya yang maha kaya. Allah yang Rahman Rahim, berikanlah ya Allah. Baru. Jadi jangan langsung to the point. Kalau to the point langsung ditambah sama Allah, berarti kita meremanin Allah, berani amat. Itu jadi rayu dulu ya. Eta orang mengesa biasa, tapi bisa ngerayu Allah. Ngomong nak hukum mati. Itu to the point baik Allah mah. Kumaha bae geus bahasa urang lah, nu penting ngarayu ge. Perempuan dirayu dikasih semuanya. Tapi kalau perempuan dipaksa, mau bisa. Dipaksa tanpa ada rayuan, perempuan dapat, akhirnya dikasih semua apa yang diinginkan. Apalagi sama Allah, Allahnya yang menyuruh, rayulah aku, jangan tuduh poin. Tuan saya Abdul Qadir Jailani minta izin untuk mencatat semua yang menurut Tuan Syekh berhak dianggap jadi muridnya. Diizinkan. Tuan Syekh dikasih buku seujung penglihatan manusia, berarti jauh. Apalagi bukunya terpapar di padang pasir, ya seujung penglihatan kita. Di situ Tuan Syekh menulis satu-satu untuk nanti di absen, dicari, takut ada muridnya yang kesasar masuk neraka. Makanya Tuan Syekh biarpun disuruh Allah, disuruh para malaikat untuk masuk neraka, masuk surga, Tuan Syekh menolak. Saya menunggu, takut masih ada sisa muridku yang kesasar masuk neraka, makanya mau terantai neraka. Tuan, saya jangan masuk neraka, ini api bisa dingin, di luar aja yang intipnya. Enggak, takut dibohongin. Murid gue perasaan masih ada ini di sini. Padahal muridnya kernonggeng, beres tutup dia pandeaknya. Suku nakal guru. Bosoi, main aja. Makanya penasaran, diserobot, didobrak kabeh. Cuman sementara pas dia ngambil muridnya, langsung api neraka itu padam. Hanya terus dijaga malaikat dengan anak buah-buahnya, malaikat. Takutnya Tuan Syekh ngelabrak langsung ke tempat-tempat neraka jahanam, padam langsung seketika. Maka dari itu
Kalau bacaan Nabi tadi itu sama memanggil Robi habli minal karomati. Ya Allah ya Rabb, berikanlah karomah. Seperti apa engkau memberikan karomahnya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani? Karomah yang mana? Jadi Allah memberikan dispensasi kepada Tuan Syekh, silakan kamu cari mana yang layak untuk kamu tolong. Makanya kalau abi terangin atau bisa mau kadari kabeh cukup ngalis bae. Sedangkan beda anu ngalis ayah diterima tadi muridnya tetap. Tapi kalau orang yang nggak hadir nggak sejamin apa yang hadir. Jadi kita beruntung. Kecuali masih ada kaitan tadi itu orang tua, istri, anak, itu cukup kita aja. Itu bisa membawa semua keluarganya. Di sana ini kan susah ngomongnya. Di sana itu ketukan hati ngomongin kami. Ketukan hati aja. Ada kalimat petunjuk hati, mereka nggak hadir. Kamu jangan sembarangan mendatarkan orang yang nggak hadir. Bahaya. Siapa yang menulisnya? Habisin dia juga diputus gitu. Kita ngewakilin orang, malah orang yang nggak masuk kitanya pun dihapus. Kita yang hadir nih. Tapi muridnya murid ecek-ecek gitu maksudnya. Tetap jadi murid nama tetap menang nama tidak dihapus kali. Menang nama tapi belah mana bawa muridnya. VIP. Murid anak buahnya dan nulungan gitu. Jadi itu langsung Tuhan saya. Jadi rasa cinta kita kepada Tuhan saya, kepada waliullah, terutama kepada Nabi dengan zuriatnya, itu adalah sebagian daripada pertolongan kita buat di akhir nanti. Jadi dua rahasia yang betul-betul tidak bakal gagal, tidak bakal itu lagi 41 hari tepat waktu dalam menjalankan sholat subuh dan asar. Mau zikir, mau enggak, itu tetap hasil. Yang penting di waktu yang dua tadi jangan sampai terlewatkan. Terlewat satu kali berarti gagal, harus ngulang kembali. Biarpun udah dapat 40 hari. Jadi sampai sekarang Suriah, Irak kena imbas. Jadi Iraknya mah nggak diperangin, cuman itu melalui jalur lewat Irak tadi. Mereka ketakutan dengan keselamatan untuk penerbangan ataupun orang datang ke sana. Tapi di sana tetap nggak ada penjagaan rawan sekalipun di daerah Baghdad yang tempat-tempat Tuan Syekh segala macam. Cuman mereka mau memberangkatkan kita, dan mau berangkatan ini ada rasa khawatir, takut keselamatan itu tadi. Makanya sementara ini pun belum ada satupun maskapai yang berani menerbangkan jamaah-jamaah yang mau ziarah ke Irak. Pernah dekat sekali. Kalau Israelnya mah alhamdulillah sudah berhenti. Cuman Amerika yang nggak mau ngeberhentiin. Makanya terus dipasok udah hai terus. Sudah nyerah kalau Israelnya. Sudah nggak ini. Cuman dukungan dari Amerika karena ikatan nggak tahu apa, ikatan kenegaraan yang emang nggak bisa berhenti Israel untuk memerangi Gaza ataupun Palestina. Satu sisi ada kebahagiaan, paling negara yang paling yang paling kaya itu nanti negara Palestina.
Kalau Palestina sudah merdeka, itulah alamat kiamat kubro. Jadi 4 yang dijaga, 4 kota yang dijaga. 1 kota Mekah, 2 kota Madinah, 3 kota Syam, 4-nya kota Yaman. Palestina termasuk Syam, Yordania, Suriah, Syam itu negaranya. Itu yang dijaga. Makanya kalau nanti datang kiamat, takut emang kita ketemu dengan hari kiamat, bikin paspor dari sekarang, lari ke 4 kota tadi, aman yang ketimpa. Nanti pas hari kiamat dimulainya di Al-Quran, di surah Al-Qari'ah Ma'al-Qari'ah, kiamat yang mengagetkan dan bakal mengagetkan. Itu berlangsung sampai ditutup oleh surah Idza Zulzilatil Ardu. Turunnya Imam Mahdi kalahnya oleh Dajjal. Jadi Imam Mahdi dulu yang turun. Masa jabatannya sampai 20 tahun. Entah 20 tahun yang mana, 20 tahun kita apa 20 tahun akhirat, beda. Itu masa jabatan Imam Mahdi. Imam Mahdi kalahnya oleh Dajjal. Jadi Islam semua di seluruh dunia ini, Islam dipimpin oleh Imam Mahdi. Imam Mahdi dikalahkan kembali oleh Dajjal selama 5 tahun. Dajjal ini namanya Sawiri, namanya Musa. Jadi anak manusia, bukan Dajjal ini bukan jin atau bukan mana. Jadi anak manusia yang sudah lama tidak dikasih turunan, terus bisikan bangsa jin untuk berhubungan badan di pura, di arca-arca. Akhirnya masuklah jin di sana yang lewat siapa namanya, nama ibunya, namanya ibunya Dajjal. Jadi Dajjal itu manusia, bukan mata satu, dagingnya ngeplok, jadi kelihatan satu. Dajjal itu pendek, paling 1 meter, cuman badannya lebar. Tapi kalau muterin dunia hanya 5 detik keputar seluruh dunia. Cepatnya ini. Kenapa? Ini kabelit kulising, nyalirnya pusing, merem, langsung duit banyak. Tinggalin istri, merem, ada istri depan kita. Bagaimana tidak tertarik? Makanya ada neraka Dajjal dan surga Dajjal. Dajjal udah tahu nanti datang Nabi Isa yang bisa mematikan kamu dengan pedang tadi. Jadi sudah tahu. Begitu Nabi Isa datang selama 5 tahun Dajjal berkuasa, Islam sudah berpecah-pecah, datanglah Nabi Isa. Kalahnya Nabi Isa juga oleh kaum Juj, kaum Uluk namanya. Jadi di zaman Raja Zulkarnain Allah menciptakan satu makhluk yang tingginya bukan main, tidak ada satu-satunya. Melamar pingin ke anaknya Raja Zulkarnain, minta waktu 33 tahun. Akhirnya bikinlah robot-robotan dari besi-besian. Cuman pas di larangannya dikasih daging unta sebanyak 300 ekor. Akhirnya datang lagi tuh Jijmajid tadi ingin melamar yang sudah nanti dijanjikan oleh Raja Zulkarnain sesuai bentuknya tadi. Akhirnya dia rame-rame menikah. Nah, si janinnya tadi keluar, itulah nanti yang akan memakan semua Masjidil Haram. Makannya 1 anaknya tadi itu 1 ton gandum,
Saking kelaparannya akhirnya dimakaninlah semuanya. Tapi yang sekarang lagi dipendam. Makanya orang-orang Yahudi sedang mendeteksi di mana pingin ngerubah daripada pingin dicepat-cepat datangnya juz majuz tadi. Jadi mereka diberikan kecerdasan otaknya oleh Allah untuk membuka Al-Quran sampai bisa membuat kapal jet, kapal terbang, mobil. Sengaja Allah begitukan supaya orang-orang Islam ini dengan mudah mau ke tempat Nabi cukup naik mobil, mau ke Mekah cukup naik kapal, gak usah mikirin bikin kapal. Kalau wali-wali dulu mah udah tinggal gelar sejadah terbang. Kita paling jatuh kamar mandi kasur. Salah satunya yang emang yang sulit, yang selalu dirundung kesedihan, yang sering memperbanyak tidur. Kurangin tidurnya supaya rezekinya mudah. Bajina diantarkan ke malaikat jam sekian, di mana termolor. Antarkan di jam sekian ke nundutan. Jadi malam mimpi, siang lidur. Ini yang sering makanya ngewarisin daripada miskin ilmu, miskin harta, orang yang banyak tidur. Bertahan, dicoba tahan, jangan ngikutin perasaan. Apalagi nih, waduh enak kalau lagi ngaji begini, ngajinya fokus, udah ditiup nih pakai angin setan. Kalau caranya untuk mengusir itu pindah, berdiri, pindah ngegeser ke mana? Itu terang lagi di sana. Tapi kalau masih di situ, ngesot dikit, tetap makin ngantuk. Dianggapnya orang yang bangun dari tempat duduknya yang lagi istiqomah, dia tidur, dianggapnya sama setan tadi dia itu kalah. Kalau dia sampai berdiri, pindah ke tempat yang lain. Ayo orang lain ngehadirin posisi. Makanya yang ngaji lagi nyandar di tembok berarti pahalanya bagi dua sama tembok. Jadi anu ngaji nah mantep berarti 24 karat, nunudutan 5 karat, anu sare sakarat. Ngaji can anggeus balik di lebok tadanya setan. Jadi demikian berarti dicoba 41 hari. Apakah betul-betul jadi manusia yang hebat? Kalau sekarang belum jadi manusia, manusia bukan kayak begini. Manusia ayah Allah berarti tidak ada kesedihan, tidak ada kecemasan, tidak ada rasa takut selain kepada Allah. Mantepin hati kita, karena inilah cerminan hidup kita agar kita sampai kepada Allah. Jalan-jalan rasa dengan ibaratnya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Inilah perjalanan kita selalu dalam ujian. Ujian ini adalah untuk bekal kita hidup di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kalian tidak mau diuji, tidak mau diberikan masalah, tinggal satu orang yang tidak ada masalah, yaitu mati. Yang kedua dengar Edan? Jadi kalau sudah orang paham mendapatkan tantangan, mendapatkan ujian, berarti orang istimewa yang sedang Allah sayang.
yang masuk nominasi untuk dikabulkannya ribuan keinginannya. Jadi jangan terpuruk di dalam kesedihan, segala pasrahkan sama Allah. Jangan pikiran, ngikutin pikiran, perasaan kita untuk mencari jalan kemana saya harus ini nambah pastamiu sobri was latah, jangan sedih. Yes. Tanamkan kita butuh sama Allah, serahkan sama Allah. Allah nanti yang turun tangan membereskan masalah kita sampai ke akar-akar. Fokus kalau bayar hutang, jangan pusing mikirin duit. Lamun ayat 2 hayang bayar hutang jeung nyaran duit berarti gagal kah? Lamun nek ngabangun ulah mikiran duit. Kan ngabangun pakai semen pasti. Ulah komen, teu kudu komen, aturan kitu kumaha ge. Emang moga urang emang. Ngaturan nama urang gawe kerja di mana kerja mau dinas apa ke dinas mana. Kita pinginnya liburnya tuh 6 hari, masuk kerjanya 1 hari, cocok kan? Bisa? Nggak bisa. Sama aturan dari Allah, kalau pingin sesuatu nggak usah komen, mikir di mana boro-boro kumaha rudet. Ini level tinggi pada umumnya, makomna geus hebat ya. Orang boro-boro jadi wali wali murid di kateter bae. Bisa tuh sekali gitu pusing, bisa tuh. Siapa ngomong dah dong, merinding kan ngene-ngene. Kuburan anyar bang. 24 jam kalau kita nggak mau sedih, bersyukur sama Allah biarpun sedikit, bilang nuhun be ka Allah. Naon beta mau urusana, ulah nuhun siapa air tiut be karak nuhun. Sehat badan panjang umur mah nggak pernah kita terima kasih. Mata masih ngelihat, kaki masih bisa digerak, duit loba tapi suku tuh bisa lempar liar. Makanya kenikmatan yang paling hebat, yang paling tinggi nikmat sehat. Yang merasakan nikmat sehat itu adalah orang sakit. Makanya siara sakit. Jadi tetap ini mau godekeun usaha beneran. Mau nambah rezeki mah. Rezeki mah ada juga barokah, bukan bertambah. Nggak ada rezeki yang bertambah, nggak ada. Coba cari di Quran. Ke prinsip kurang mah. Kamu orang dagang di dia, pemasukan di dia, pemasukan hutang. Tetap rezeki, jodoh, ajal sudah ditakar ku Allah. Jatahna hiji mah hiji bae, hayang nyandungnya moal bisa. Siapa masuk maksa? Sanajan sen apa ya? Dua ya Jakarta soalnya. Sanajan naon? Makanin. Hah? Meskipun suaminya tidak mau, kalau sudah ada hak dia untuk mendua, demi Allah datang. Cicing nama saya ngeliat nyawa anaknya 2
sana demi Allah nggak bakalan dapat. Bukan takut istri ini, bukan. Cuma emang dasar istrinya nakutin. Ibu-ibu lah mulai ngomongkan ibu-ibu, alabatan token mah dipejat air, ngek bengal po. Salah kina kedua mah ibu mual, lagi ikan begariun, alabatan token. Makanya niat yang harus mendapatkan itu tadi. Tapi insya Allah biarpun apapun juga Allah memberikan kebaikan buat hadir di tempat ini. Allah yang menginginkan, tinggal kita mohonkan sama Allah. Karena kita sudah diundang sama Allah, makanya yang ada penampakan hidangan-hidangan yang sudah ada. Belum tentu kita kalau di rumah dapat jojorong. Itu jojorong Pak, mau air di Jakarta mah Pak, orang Jakarta mana ya? Ayo jojorong kan di Tangerang di Mola ya. Nah, dijujuruk ku jojorong supaya nyampe ke tujuan. Namanya Jo. Di sini ada namanya misro, amis di. Jadi syaratnya cuma satu. Kalau pingin bahagia, pohonkan sedih. Kalau pingin mudah, pohonkan sulit. Kalau pingin lupakan istri. Gak bisa. Siap ngomong nyanu ngomong doang. Kawani nyaho. Mau mulai kawani bu, sana jadi kalau pakai. Belajar ngaji bu. Lah, aing ngaji bu lieur bae. Jadi banyak niatnya gitu jadi. Coba dia lagi pat mati nik ayang sini kita beak lah. Tapi itu menang ya tetap masih kena gagah haji empu cekai masalah dan seperti nah haji empu ilmuwan. Tapi nyanana nggak bisa jadi imam itu. Soalnya sebenarnya dua Pak. Siapa hiji kayaknya berarti cat bisa ngajarankeun. Jangan opat mau senang mau. Lamun mbak tuh kursi meja tuh dua keneh main urus. Gua mau hiji mangan boleh we, tekanan beberat teuing, enggak boleh ngabubrak. Mun opat mah tuh subur lagi meja ditidihan gunung watu moal pula. Geus tilu moal sufi, dua moal sufi. Kamar itu ngomong mana gitu ya? Kalau punya istri dua cemen. Men. Istri dua men, istri tiga Superman. Istri empat Superman. Enggak punya istri cemong. Sekali no hayang loba teuing, eueuh hiji aja. Kabeh diladenan. Teu jelas. Salakah teuing, lanjut teh hiji aja. Gara-gara teu jelas. Jong urang mayar hutang teu jelas, mana nyiar duit, mana aing bayar hutang sampai ka poho mayarna aja inget nyiaran duit dan hese. Akhirnya hutang teka bayar gitu. Jadi fokus ke mana? Allah mah ngenanya kieu, arek iraha mayarna ngan sakitu.
arek iraha ngabangunan. Kalau kita mah dibalikin, kapan dapat duitnya? Jadi baru niat, itu yang salah besar. Orang udah dasar numpang di sini di dunia, dikasih nafas sama Allah, dikasih akal pikiran sama Allah, tapi selalu ngatur ke Allah. Allahnya menginginkan begini, minta kepadaku. Cuman aku nggak mau diduakan oleh urusan apapun. Orang sering ngeduakan Allah. Nangguan job, akhirnya kembali job. Nangguan order, akhirnya ngider. Banyak lah. Orang bisa disenangin nih. Kita semua udah disenangin sama Allah. Kamu tinggal pingin apa? Mau kapan? Nggak ada perintah carilah rizki untuk bayar hutang. Dina Al-Quran dina hadis doib tuannya tentang hadis doib nulis tuh. Nggak ada carilah, nggak ada. Allah datangkan rizki yang kalian butuhkan, bukan suruh dicari. Mual penak, sekalinya penak sekalinya ketemu juga nggak bakalan cukup sesuai dengan keinginan kita. Makanya sudahi ulah diteruskan baik, punya prinsip doang gitu dipicen. Makanya di Al-Faruq selalu wabi dididiknya gitu, tahu gak duit sih nggak bangun nambah liris ya. Aduh, aing salah asup ya. Dasar gendeng aing murid. Nambah edan aing. Aing nyebutkeun aing ieu sesa edan. Berarti tinggal bener nanya. Daripada sesa bener. Sian ngomong nama. Berubah prinsip dari sekarang kita. Ayo, kalau kitanya pede semangat, Allahnya diandalkan dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, Allahnya senang. Tidak ada selainmu ya Allah yang bisa membantu aku. Tidak ada ya Allah selainmu yang tahu semua kebutuhanku. Makanya kalau udah datang pertolongan dari Allah, itu akan lebih daripada kebutuhan kita, karena Allahnya tahu kebutuhan kita. Sekalinya dapat dari makhluk, itu nggak bakalan cukup, karena makhluk tersebut tidak tahu tentang kebutuhan seberapa kita yang kita perlukan. Makanya mulai tanamkan butuh sama Allah, apa-apa Allah. Tapi lamun diperhatikan, pelajaran kieu mah ieu. Aduh, mulai lah. Lain lulus ya, lolos ya. Eta kiainya kurang nerangkeun deui nya. Kiainya kurang nerangkeun. Padahal aya tah aya pan dihareukeun di surah Al-Baqarah aya. Dijamin segala urusan materi, rezeki dijamin ke Allah. Dengan satu syarat, aku gak mau diduakan oleh urusan apapun. Allah nanu nyatakan doang gitu. Makanya kalau nanya nanti dari mana, murtad. Allah yang udah terangin begitu, kita masih meragukan dengan ayat Allah tadi. Orang murtad namanya. Sahadatnya cukup sekali, 3 kali. 3 kali disaksikan halabatan mu'alaf. Aya Islam permanen, aya Islam seumur hidup. Siapa abal-abal blon mak. Pasti nama Islamna urang mah Islam Konghucu, Islam turunan dari engkong sampai itu. Berges, brutal, berubah total. Pokoknya mah di mana kita punya niat, tidak ada komen apapun pikiran kita,
bulatkan niat kita, yakinkan, hakul yakin kepada Allah. Allah nanti yang memberikan jalan dan rezekinya. Itu pernyataan Allah yang sebagai pedoman hidup kita di dalam Al-Quran. Makanya kencang-kencang kita ngomongin, pusing-pusing kita mikirin, gak bakalan ketemu buntu dengan jalan itu tadi. Karena kencang biar Abi enak ngedoainnya. Dapat punya program harus bangun ini, bangun ini, bangun ini ya. Mulai ngomong biasa dong, Ustaz dong mulain. Aing nage susah kene mau didenge. Ustaz nage susah. Sia nyao. Pan aing mau ngomong gini, pamer kabeh pamer. Pamer. Datang mereka udah datang, terus dia ketemu dulu mereka amplop PKI, aing hadir gitu, jujur orang diberi di itu mulai aing datang kenal dia bisa, tapi lain yang aing mah yang Allah datangkan dia, aing menang itu. Jumat kemarin ini, Jumat semua harus hadirnya. Karena nanti ada orang besar. Ingat deh kemarin Jumat. Hah? Tuh anu ngadampingan anu gerde. Yang disebut kiai gede siang alene kai. Ieu mah lain gede baju na leutik teuing. Niat adalah sebuah harapan, tujuan dan hasrat yang mendorong dan menggerakkanmu untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu setiap kali terlintas ajakan untuk berbuat kebaikan, berhentilah sejenak untuk melihat hatimu. Tanya hati kita ini, seberapa besar kita punya keyakinan Allah, itulah hasil nanti yang akan kita terima. Berarti kalau kita menerima tidak sama sekali, berarti hati kita sama sekali tidak ada keyakinan sama Allah. Padahal kenikmatan yang sudah kita rasakan, diberikan akal, diberikan mata penglihatan, diberikan telinga dengan pendengaran, diberikan tenaga. Siapa yang ngasih? Itu aja kita sudah menghilangkan segala kenikmatan itu. Bagaimana Allah mau ngasih lagi yang lebih daripada itu? Keluhan tiap hari 24 jam ditambah begadang. Jadi siapa nih 24 jam ya? 28 jam. Babe. 2 poe begadang mikiran isu kan anu nagi. Sampai teh bisa pada yang terpercaya sari masih berapa subuh bulan masih. Kayaknya pusing dengan udah subuh beul. Bohong sih pusing berarti. Jelema pusing mah bisa sare. Mikiran hirup wae. Urang mikiran hirup isukan yang kumaha anak sekolah jajan tanya kelan duit segala macam. Padahal isukana aya di mana duitna. Eta ngopoe mikirna, mikir susah bae kok Allah dibere, kok mikir senang. Jadi kumaha pingin terbebas daripada ini. Jadi secara tidak langsung kita kalau pingin nyari pekerjaan buat mencukupi kebutuhan kita, kita sudah memuja setan. Ada yang setan? Setan. Itu aing pakai tunjuk aing pakai sumur. Kita sedang berencana untuk menuju kepada setan. Nah buktinya usaha can berhasil, ngaji ditinggalkan. Iya. Oh God. Ini ketembak gitu. Ayatnya sepenting apa kata Allah, dilihat sama Allah, masih ada lebih penting daripadaku kata Allah. Padahal aku tiap hari mengasih rezeki kepada kalian. Aku loh yang ngasih, aku loh. Aku kan gak rela kalian masuk neraka. Maksud aku begitu.
tua orang muda kok tua. Kayak kita sholat dikejar, beres wiridan. Rasulullah banyak berzikir. Beres sholat akan dibaca Quran suara paling sering buat menghapus dosa. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi. Ada lagi sebetulnya yang lebih singkat lagi. Cuman Rasulullah keseringan membaca yang itu istighfarnya. Cuman ada, kami juga sedikit lupa, yaitu yang kami baca tadi itu. Rabbi dolan nafsana wa ilam. La ilaha subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Siapa mengiswiri dan orang Allah batas salam, siapa Allah mengantas jalan. Maka dari itu kalau kita nggak sigap mulai sekarang Bismillahirrahmanirrahim, rubah semua prinsip setan yang ada di diri kita. Karena kita bukan penganut setan. Ini sepanjang nama-namanya Kalti Moal lah ya, Kalti Moal itu dari sebaiknya yang penting mah pendek asup kabeh daripada panjang asup setengah. Atuh siapa ngeunah dusun mendingan pendek asup kabeh. Tahu pikiran siapa gitu masih. Pikiran Victor bae. Penting teling be kabunya rek magian Yahudi. Ini siap ya udah biak tetangga. Kita bukan manusia, kita manusia bukan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum makan silakan makan. Makan. Panglopa namakan panglopa di sini. Sautik deh. Yang selain jamaah takdir dan jamaah takdim. Yang belum silakan, yang udah juga boleh nambah. Masih banyak persiapan. Hasbunallah
Ya
Ya Allah, ilaha
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 لا Rasulullah, ya Allah, ya
Ya Allah, La ilaha illallahul mawjudu fi kulli zaman, La ilaha illallahul ma'budu fi kulli makan, La ilaha illallahul manqulu fi kulli lisan, La ilaha illallah marubu bil lisan, La ilaha illallah kulla yawmin wa fi syahr, La ilaha illallah amalan amanika wal iman wa min fitnati syaitan ya ghalibal lisan kama ka'alina lisan yasaduka qadim ya hanan ya manan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghafar ihdilana warhamna wa anta khairur rahimin. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allahumma nastaghfiruka wa nastaghfiruka inna wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ja'alna bika nabika wa malika wa jiwarika wa yadika min kulli shaytanin marid wa jabarina li waliyani wa min sharri kulli shay'in wa kulli shay'in. Allahumma ja'alna bil afiyati was salamah wa hadina bil taqwa wal istiqamah wa inna min mujibati wa innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li waladina wa mashayikhina wa li ikhwanina kullina wa li ashabina wa ahbabina wa liman ahabbana wa li ashabina wa ahbabina wa liman ahabbana minka wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam warzuqna kamal mutamaddilahu zahiran wa batinan bi hati wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Sayyidul Waliyullah, la ilaha illallah, la ilaha Sayyidul Waliyullah, ibadallah, rizallah, sunani azlina wa kunu aunana lillah asana nuri fadlillah. Wa ya adham wa
أمرك صرنا وصرنا عزما كلنا Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala anhu sahabati Rasulillah. Amin amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang bagi jalan wajikan wa alim sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tudhhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha ila sawdiyati min jami'il hayati wa tamama. Allahumma usil wa taqabbal sama qaranahu wa matalawnahu min al-fatihati wa suratul ikhlas wal mu'adadat wa ghairi dzalika wa masabahnahu wa minnahu wa min qawlina hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa mastaghfarnahu min qawlina astaghfirullahaladzim wa ma halallahu min qawlina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al salatan kulli hadiyatan wasilatan wa rahmatan minka najilatan wa barakatan sabilatan ila hadratin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma asil qamadnahu hadiyatan al-madburat. Allahumma birrahum wa rahmahum wa bihim wa wadhum. Allahumma birrahuna warhamuna wa awihina wa wadhuna. Allahumma ja'al kuburahum wa kuburana rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum wa kuburana rawdatan min hubalin niran. Allahumma ajil rahmatan ala kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i wal amwat. Allahumma ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma salli
hurmata Sayyidina Muhammadin. Allahumma astur hurmata Sayyidina Muhammadin. Allahumma bir hurmata Sayyidina Muhammadin. Allahumma afi hurmata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna min afati dunya wa adabil qabri wa fitnatima. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa amalan shalihan wa rizqan thayyiban wa taqabbalan wa halalan katsiran mubarakan. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masayyikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i wal amwat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nurullah. Allahumma arjuna wa asli ziyarata baitikal haram wa ziyaratal madinatul munawwarati bimasyika wa kaifasyika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatin minan nar. Allahumma azil maqasidana ya Allah. Allahumma azil maqasidana ya Allah. Allahumma azil maqasidana ya Allah wa baligh muradana bi nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Rabbi habli minal karomat dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Curahkan segala rahmat-Mu kepada kami semua ya Allah. Kami yang haus lindungan-Mu, kami yang haus pertolongan. Sambungkan kami kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kami bisa bersama berkumpul di alam mahsyar nanti ya Allah. Ya Allah ya Allah, ampunlah segala dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa diri kami, dosa disengaja maupun tidak disengaja, dosa dari mulai akil balik sampai sekarang ini. Hanya pengampunan-Mu ya Allah. Innallaha ya Rabb, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Innallaha ya Rabb, hapuskanlah segala kesalahan kami, terimalah semua kebaikan kami, sehatkanlah badan kami, berilah cahaya pada hati kami di alam kubur nanti, tambahkan derajat kami ya Allah, perbaikilah tindakan kami ya Allah, luaskan rezeki kami ya Allah, datangkanlah semua kebutuhan kami ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, bebaskan kami dari segala tanggungan-tanggungan kami ya Allah. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Agusna ya Allah, maka dari itu tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berilah rasa aman pada negeri kami dan hancurkanlah orang-orang yang tidak berbuat jahat kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kumpulkanlah bangsa pada golongan yang baik ya Allah. Allah ya Rabb, tolonglah kami ya Allah atas kejahatan orang-orang kafir, orang-orang musyrik ya Allah. Allah ya Rabb, jadikanlah negeri kami negeri yang pesona, damai
damai penuh kemakmuran. Selamatkanlah negeri kami dari tangan-tangan pengkhianat dan perusak ya Allah, dan dari bencana wabah ceklik, gempa dan fitnah ya Allah, dan dari kekurangan harta benda ya Allah ya Rabb. Bila mana sepanjang hidup kami tidak ada satupun yang perbuatan baik, maka ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, surahkan rahmat-Mu ya Allah. Jangan bangkitkan, pisahkan kami dari tempat ini sebelum Kau kabulkan segala munajat hajat kami ya Allah. Selamat berkahkan kehidupan kami, keluarga kami, anak cucu-cucu kami ya Allah. Matikan kami sebagai mati husnul khatimah, mati yang membawa iman ya Allah. Ridhoi kami ya Allah, ridhoi kami ya Allah, gitu ya Allah. Berilah kami kebaikan yang tidak tahu ilmunya kecuali Engkau. Palingkan kami dari kejelekan yang tidak tahu ilmunya kecuali Engkau. Ya Allah ya Allah. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasalukal karamah ya Allah, bijahi Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani. Irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Barik alal muslimin.
Sallallahu